Shalom. Kita melanjutkan suratan Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa Paulus bagi orang percaya agar mereka mendapat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita membaca ayat 15 dan 16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini doa Rasul Paulus supaya jemaat Efesus menerima roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu adalah rahasia yang terbuka. Roh hikmat itu adalah roh yang mengandung atau menguasai hikmat. Sedangkan hikmat itu sendiri di dalam Amsal pasal awal itu, hikmat itu tinggal di dalam kecerdasan. Jadi identik dengan kecerdasan. Semuanya itu diberikan. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya semuanya itu diberikan supaya kita mengenal Dia dengan benar. Jadi berarti sasarannya itu supaya mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar itu seperti apa? Dan bagaimana? Contohnya mengenal Dia dengan benar. Kita lewat 4 Injil, berarti mengenal Dia dengan 4 dimensi. Nah, supaya pengenalan kita itu lebih komplit, lebih komprehensif, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran yang palsu. Kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ini tujuannya, mengenal Yesus yang benar, sebab Yesus itu sumbernya dari Allah yang benar, dan Dialah hidup kekal. Nah, jadi ini jelas dari ayat ini, jika pengenalan kita tidak benar, maka berarti kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, untuk itu Kristus itu harus
dikenal dengan benar. Ya, seperti contohnya tadi saya mencontohkan. Nah, apakah kita sudah mengenal Dia dengan benar? Ya, kalau sudah, kita lanjut. Ayat 18 dan 19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi mengenal Dia dengan benar, supaya di dalam Dia itu terkandung pengharapan. Ya, jadi berarti mengenal Dia dengan benar, kita mendapatkan pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi mengenal Dia dengan benar, kita mendapatkan pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi betapa kayanya Tuhan kita dan betapa besar kuasanya, sehingga kita yang sederhana ini bisa mengenal Dia dengan benar. Coba kalau kita melihat latar belakang kita bukan orang pandai, kita bukan orang kaya, kita bukan seorang pejabat, tetapi Tuhan mengaruniakan, memberikan mata supaya kita mengenal Dia dengan benar, sebab di dalam Dia terkandung pengharapan akan kemuliaan. Ya, ini sebuah karunia. Namun karunia itu perlu didoakan. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu tidak berhenti dalam mengenal Dia dengan benar. Nah, itu sebabnya firman Allah dan perjamuan suci itu sebagai sarana untuk mengenal Dia dengan benar. Sebab di dalam Dia itu kandungannya pengharapan yang sangat besar. Nah, sehingga kita mempunyai mata rohani yang tajam. Jadi jangan mata rohani kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Nanti dikuasai oleh ilah zaman modern ini, sehingga kita luput, tidak bisa mengenal Dia dengan benar. Ya, biarlah bahasa ini saudara tangkap, bahwa di dalam Dia itu terkandung pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan. Sebesar apapun berkat Tuhan yang kita nikmati, jika dibandingkan perkara rohani yang demikian, sehingga kita mempunyai mata rohani yang terbuka. Dalam 2 Korintus pasal 4, bahwa lewat firman Allah dan perjamuan suci kita memandang Dia tanpa selubung, tidak dibutakan oleh ilah zaman modern.
Zaman modern itu terus berkembang. Tujuannya membutakan mata kita. Nah, itu kita harus jeli melihat ini ya, supaya kita tidak dibutakan oleh ilah zaman modern, sehingga tidak bisa memandang Kristus. Kristus yang benar, sehingga ujungnya yaitu dia ditempatkan sebagai kepala. Yang terakhir, Kolose pasal 1 ayat 17 dan 18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia telah lebih utama dalam segala sesuatu. Karena mengenal Dia dengan benar, kita tempatkan Dia sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Sekian firman Tuhan. Amin.